tahun. Nah, yang paling mantap anak orang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang tidak mau ibadah, bahkan nggak tahu agama, nih anaknya ini jadi anak yang soleh, bahkan anak yang soleh, bahkan disebut ustaz tuh mantap. Berarti orang tuanya itu betul-betul menjalankan agama. Nah, ini kadang ada anak ustaz, pertama berteng-teng, anak gua, bapak gua ustaz, begitu kan? Udah ikut kaji, ikut taklim, dipanggil ustaz. Anak ustaz nyetak ustaz udah, tapi orang biasa nyetak anak jadi ustaz itu luar biasa perjuangannya, masya Allah. Itu tuh yang kedua. Yang pertama tuh cari bibit. Yang kedua, kalau mau jadi punya anak yang soleh dan soleha, yang kedua ketika hamil, Bu, ketika hamil nih, bacakan Al-Quran minimal 1 ayat, ya, agar anaknya yang di dalam dengar. Gak usah banyak. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Udah. Datang lagi waktu sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Udah beres. Saya perhatikan ibu-ibu kadang kalau lagi hamil, masya Allah, apalagi ada TV lihatnya apa gua gosip mulu. Ya, berita pokoknya gosip macam lain dilihat. Nah, anaknya kan lihat, anaknya kan dengar. Udah lahir anaknya jadi tukang gosip. Begitu. Hati-hati. Ibu-ibunya lagi hamil, joget mulu. Sambil ngedulek joget. Atau orang mabuk sambil ngulak cabai, sholawatkan ke sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kan enak, cabenya enak, sambalnya enak, berkah. Anaknya juga ikut bersolawat. Jangan nyanyi mulu. Jangan nyanyi mulu. Nanti anaknya brojol. Nyanyi. Masya Allah. Itu. Dari mulai pertama perkenalan, kemudian di dalam kandungan setelah lahir. Nah, ini proses mencetak anak yang soleh dan soleha. Sebab dalam Islam itu enggak bim salabim abrakadabra, perlu dengan proses. Tiba-tiba orang enggak bakal bisa ngaji, enggak. Tiba-tiba orang bisa baca Al-Quran, enggak. Butuh proses. Cetak anak soleh pun sama. Begitu lahiran biasanya, masya Allah, ya. Begitu lahiran kan diazankan sama bapaknya. Di kanan azan, di kiri qomat. Ngajanin ya Pak ya. Nah, lagi bininya lahiran ngajanin kan. Alhamdulillah tuh diazanin. Udah azan, begitu lahir diazankan. Ini proses juga. Proses mencetak anak yang soleh. Nah, kemudian 3 harinya apa? Kadang akekah 3 hari, 7 hari akekah, dan diberikan nama. Kalau perempuan berarti kambingnya, kalau laki-laki kambingnya 2 itu akekah. Nah, kemudian setelah itu, nah ini proses juga. Pada kesempatan malam ini pembelajaran ajaran yang diajarkan oleh agama Islam untuk kita syiarkan. Kalau tidak kita syiarkan, 10 tahun, 15 tahun ke depan, ini proses hitanan pasti tidak ada. Tasyakuran hitanan tidak ada karena tergerus oleh pada masanya itu. Benar? Tergerus. Nih Pak siapa? Coba. Pak Saiful. Ini proses mencetak anak soleh juga nih, ya.
pada malam ini Pak Saiful khitanan, telah mengkhitankan anak, ya. Ini proses mencetak kesolehan juga, ya. Dalam keterangan pertama kali ada yang mengatakan, yaitu ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa tahun waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam disunat? Pada usia ke-80 tahun. Masya Allah. Pakai apa? Pakai kampak. Kalau zaman Nabi Ibrahim pakai kampak, ya. Beda lagi zaman saya nih, zaman saya mungkin jam bapak-bapak juga sama. Kalau di rumah disunat kita udah nunggu di depan rumah pakai sarung, namanya bapak bunut, benar? Bapak bunut. Kita nggak tahu nih, kita udah pakai sarung aja udah ngangkat gini, ya. Jadi pertama yang disunat di sana antri itu bapak bunut yang datang ke rumah. Ada yang takut banget lari ke kolong balai, ada. Itu zaman dulu, tapi zaman sekarang lain. Itu datang ke mana rumah sakit pakai laser beres, ya. Sunatan sembuhnya cepat, dulu mah seminggu 2 minggu baru sembuh. Itu, ya. Lagi zaman dulu beda. Sekarang mah udah disunat belum tahu? Udah disunat belum? Udah, alhamdulillah. Ngaji udah bacanya udah di apa? Al-Quran udah kelewat Al-Quran. Kelewat mulu tiap hari. Iya, itu ya. Jadi sunat itu ya syariat ajaran agama Islam yang perlu kita pertahankan. Tujuannya mensucikan diri kita daripada najis. Muncul di nabi nama jorok itu, ya. Mun diceritakan di jorok nama jorok, laki-laki sama perempuan beda sunatan anak itu. Hari laki-laki mah kuncukna doang, eta tah. Nah, babatok namun awewe mah eta pas gawe kotok teh terus kitu ditutup itu. Sebab sunat itu termasuk kepada fitrah. Satu, sudah sunat masuknya kesucian. Fitrah yang kedua, ketika kita mencukur jenggot itu termasuk fitrah kesucian juga. Makanya yang punya jenggot dijaga itu, diurus. Ini malaikat gelantungan nih, ya. Ini malaikat kalau orang ada punya jenggot senang banget malaikat gelantungan. Tapi diurus, jangan cocok-cocokan sampai sini, cukurlah yang rapi, ya. Seneng banget malaikat belendotan di sini nih. Kalau kelihatan mah kali disentil-sentilin, benar. Saking aja nggak kelihatan. Cukur ketiak, bulu ketiak tuh fitrah juga, kesucian juga, demi kesehatan juga. Makanya ketiaknya bulunya yang panjang-panjang cukurin, ya, cukurin. Biasanya laki-laki yang panjang, ya. Perempuan mah nggak ada yang panjang. Kalau bulu ketiak perempuan mah ada. Nggak ada kayaknya, ya. Itu kuku juga sama, termasuk ke dalam kefitrahan tuh, ya. Jadi makanya mudah-mudahan, ya, dengan menjalankan syariat ajaran agama Islam ini, khususnya Bapak Saiful, ya, pada malam ini pertama mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anaknya biar jadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, ya, menjadi anak kebanggaan itu, ya. Dan kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jauhkan dari berbagai macam penyakit. Barangkali itu saja, ya. Sudah jam 9 lewat, Bapak tunduk, dan Bapak malah tadi di maghrib, benar. Di tas maghrib kan, hari korima tadi tas isya. Jadi karunya mendilatih mau konsentrasi. Barangkali itu saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.